sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Yesus sebagai Raja Damai. We've been taking our study from the book of Isaiah, chapter 9 and verse 6. Kita sudah sementara mempelajari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 9 ayat 6 dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa Indonesia dia terdapat dalam ayat yang kelima. Jadi Yesaya 9 ayat 5 kita sementara mempelajarinya. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasihat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Okay, a name speaks of the character or what the person is like. Nama itu berbicara tentang karakter seseorang. Seperti siapa orang itu bisa dilihat dari namanya, saudara. And here we see the name of Jesus is the King of Peace. Dan di sini dalam ayat ini, Yesaya 9 ayat 5 kita melihat nama Yesus disebutkan sebagai Raja Damai. So we have two words here we want to look at. Di sini kita ada melihat dua kata yang akan kita pelajari bersama. The word king and the word peace. Yaitu ada kata raja dan ada kata damai. So, who is a king? Saudaraku, siapakah raja yang dimaksud di sini? The king is the top person. He's in one word, like the president of the country. Nah, yang dimaksud dengan pengertian raja di sini adalah orang yang berada di posisi teratas. Misalnya ya, presiden dari suatu negara. He's the one that whatever he says is the law. Jadi seorang raja apapun yang dikatakannya, ucapannya itu sudah menjadi suatu hukum. You can't go any higher than talking to the king. Tidak ada lagi posisi yang lebih tinggi di mana kita bisa bertemu ya saudaraku selain daripada raja. Raja sudah menjadi posisi yang tertinggi. And the word peace, it means that there isn't a turmoil or a war going on. Nah, sedangkan arti kata damai di sini yang dimaksud dengan damai adalah tidak adanya kekacauan. Jadi semuanya adalah ketenangan. It is quietness. It is restful. Everything is good. Segala sesuatunya berjalan dengan baik, ada ketenangan di dalamnya. And here we have the name of Jesus is the King of Peace. Nah, di sini kita mendapati nama Yesus sebagai Raja Damai. Now, Jesus is the Son of God, but he's also God as well. Yesus adalah anak Allah, tetapi Yesus adalah Allah juga. And God brings us peace. Dan Allah memberikan kepada kita damai, damai sejahtera, saudara. He also brings us joy and comfort. He brings us happiness. Allah juga memberikan kepada kita sukacita, penghiburan, kebahagiaan. And whatever God has, Jesus is able to give to us because he's also God. Dan segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah Bapa kita, Yesus pun sanggup untuk memberikannya kepada kita karena Yesus adalah Allah juga. Now, I like to be at peace.
Saudaraku, saya rindu untuk selalu berada di dalam ketenangan, dalam damai sejahtera. I don't like troubles and problems and trials. Saya tidak mau terlibat dengan masalah, pencobaan, dan sebagainya. And so it says in Ephesians 2:14, "For God himself is our peace." Dan kalau kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 14, Tuhan adalah damai sejahtera kita. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Now, I have had many friends in my life. Di dalam hidup saya punya banyak teman. And sometimes you're with a friend, and when they leave, you almost say, "Oh, I'm glad they're gone. It's been such a problem." Nah, terkadang kalau kita ada bersama dengan teman-teman kita ya, dan di saat mereka pulang, kita seolah-olah merasa lega. Wah, mereka sudah pulang, saya sudah lega sekarang. And other people you're glad to be with. They make you so happy and you feel so good. Tetapi ada juga teman-teman yang membuat kita bahagia, yang membuat kita senang bersama-sama dengan mereka. And this scripture says that Jesus is our peace. Nah, kalau kita lihat kembali Efesus 2 ayat 14, Yesus dialah damai sejahtera kita, saudara. So where Jesus is, it is quiet, it is good, it is restful. Jadi saudaraku, di mana ada Yesus, di situ ada ketenangan, di situ ada kedamaian. And he brings us together so that together we are in agreement and we don't have any troubles. Dan Yesuslah yang mempersatukan kita sehingga tidak lagi ada permasalahan, tidak ada lagi kesulitan di dalamnya. So when you hear the name Jesus, do you think of peace or war? Saudaraku, di saat Anda mendengar nama Yesus, apa yang ada dalam pikiran Anda? Ketenangan, kedamaiankah atau peperangan, perseteruan? We say, "Oh, Jesus," and we can rest. Jadi di saat kita berkata, oh Yesus, di saat itu kita merasakan ketenangan, kita bisa lega. Look what Jesus said in John 14 and verse 27. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Kata Yesus, ini perkataan Yesus, saudaraku. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jesus says, "I give you peace." Di sini kita melihat Yesus sendiri mengatakan bahwa aku Yesus memberikan kepadamu damai sejahtera. But he went beyond that. He said, "I give you the peace that I have." Tetapi bahkan lebih dari itu, bukan hanya sekedar damai sejahtera, tetapi Yesus berkata, aku memberikan damai sejahtera yang ada padaku. He says that my peace is not like what the world has. Dan Yesus berkata, damai sejahtera yang daripadaku tidak seperti apa yang ada di dunia ini. And we know that this world does not have peace today. Karena kita tahu bersama dunia ini tidak memiliki kedamaian yang sejati. There's wars, there's troubles, there's famines. Di mana-mana ada peperangan, ada kesulitan, ada kelaparan. And there's between people there's always problems. Dan di antara manusia yang satu dengan yang lainnya selalu saja ada masalah. And sometimes we are with somebody and it's we have a good time. Terkadang kita berharap kepada seseorang agar supaya bisa mendapatkan waktu-waktu yang baik. But the peace does not last. Tetapi kedamaian yang ada di dunia ini, yang diberikan oleh dunia ini tidak bertahan lama, saudara. But when you read about Jesus, you never see him without peace. Kalau kita membaca tentang Tuhan Yesus, di situ kita bisa melihat bagaimana damai sejahtera itu selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah hilang damai sejahteranya. And he says, "I am giving you that peace." Dan Yesus berkata, damai sejahteraku ini yang ada padaku, aku berikan kepadamu, saudara. And we can walk in the same peace that Jesus had. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita seperti Yesus menjalani kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera itu. The Apostle Paul wrote us in Ephesians 2 verse 17. Rasul Paulus dia menulis di dalam kitab Efesus 2 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oh, who can have this peace?
Wow, kalau begitu siapakah yang bisa mendapatkan damai sejahtera yang seperti ini? Those that will be born many generations from now. Yaitu bahkan mereka yang akan lahir di generasi-generasi yang selanjutnya yang mendatang. And those that are very close. Dan mereka juga yang dekat. Istilah dalam Alkitab di sini dikatakan mereka yang dekat. What did Jesus preach? He preached peace to us. Saudaraku, apakah yang dihotbahkan atau yang diberitakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberitakan damai sejahtera kepada kita. When I have sin in my life, I have no peace. Saudaraku, kalau saya ada dosa dalam hidup saya tidak punya damai sejahtera. When I have anger, I have no peace. Kalau saya lagi marah, saya tidak punya damai sejahtera ya. But when I have Jesus, I can have perfect peace. Tetapi kalau saya punya Yesus, saya bisa punya damai sejahtera yang sempurna. And Jesus spoke to us in John 16, verse 33. Dan Yesus berkata kepada kita ya di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku Yesus telah mengalahkan dunia. I like this verse very much. Saya senang sekali dengan firman Tuhan ini, Yohanes 16 ayat 33. In this world, we've got problems. Di dunia ini kita menderita, kita punya banyak masalah, saudara. In this world, we struggle and we hurt. Di dunia ini kita disakiti, kita terluka, kita bergumul. But Jesus said, I can overcome the world. I'm more powerful than the world. Tetapi Yesus berkata, aku Tuhan menaklukkan, mengalahkan dunia ini. He says, I've spoken to you and my words will give you peace. Yesus berkata, aku telah menyampaikan firmanku kepadamu dan olehnya kamu bisa mendapatkan damai sejahtera yang sempurna. So sometimes when we do not have peace in our lives, we need to check where we are with Jesus. Terkadang saudara, kalau kita kehilangan damai sejahtera dalam hidup kita, kita perlu mengecek seperti apa posisi kita dengan Tuhan Yesus. If Jesus is within us, we should have peace. Kalau Yesus sungguh-sungguh ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, kita pasti punya damai sejahtera, saudaraku. He says, I have spoken to you to give you peace. Yesus berkata, aku sudah menyampaikan, aku sudah mengatakan firman ini dan engkau dapat mendapatkan damai sejahtera yang sempurna ini. Because sin separates us from the peace of God. Karena sesungguhnya dosa-dosa kita memisahkan kita dengan Tuhan, saudara. Look at Romans chapter 5 and verse 1. Kita baca Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. We have peace through God, or peace with God through Jesus Christ. Kita memperoleh damai sejahtera di dalam Tuhan oleh karena kita peroleh damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. But this is not just going to happen to us. There's something that we have to do. Tetapi damai sejahtera ini tidak bisa langsung begitu saja terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus ada melakukan sesuatu. We have to be justified and receive faith. Kita harus dibenarkan dan kita juga harus menerima iman. We are justified by faith and by believing in Jesus as our Savior. Kita dibenarkan oleh iman dan dengan percaya kita kepada Yesus sebagai juru selamat kita. And He takes all of our sins. Dan dia menghapus segala dosa-dosa kita. And He gives us peace to walk with Him. Sehingga selanjutnya Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera untuk kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oh, God wants to give us good gifts. Saudaraku, Tuhan rindu untuk memberkati kita dengan pemberian-pemberian yang baik. Psalm 29 and verse 11. Mazmur 29 ayat 11 firman Tuhan berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Here it says that the Lord gives us strength. Di dalam ayat ini kita sudah melihat dengan jelas bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. And He has a blessing for us. Dan Tuhan juga punya berkat untuk Dia berikan kepada kita. It doesn't say He'll bless us with a lot of money. Di sini ayat Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan uang yang banyak, saudara. It doesn't say He will bless us with a big house.
Firman Tuhan di sini tidak berkata bahwa Dia akan memberkati kita dengan rumah yang besar, megah, mewah, He will not bless us with many children. atau memberikan kepada kita banyak sekali anak-anak. He says he will bless us with peace. Tetapi firman Tuhan berkata di sini bahwa Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera atau dengan damai sejahtera. When we walk in peace, we can do so many things. Saudaraku, di saat kita berjalan dalam damai sejahtera, kita bisa berbuat banyak hal. But when we are not at peace with ourselves and with God, we have many troubles. Tetapi saudara, kalau kita tidak punya damai sejahtera dengan Tuhan maupun damai sejahtera dengan diri kita sendiri, kalau kita tidak punya itu, saudara, kita akan punya banyak masalah. Look at Psalm 4 and verse 8. Kita lihat Mazmur 4 ayat 8, kalau dalam bahasa Indonesia ayat 9, saudara. Firman Tuhan berkata dengan demikian. Dengan tentram atau dalam damai sejahtera, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. God's watching over us and he says, you will be safe with me. Yesus menjaga kita dan Yesus berkata, engkau akan senantiasa aman bersama dengan aku. There have been times when my mind is so upset and I'm very worried. Ada banyak waktu di mana saya begitu kesal, pikiran saya begitu kesal dan saya begitu punya banyak kekhawatiran, saudara. And I cannot sleep. Dan oleh karenanya saya tidak bisa tidur, saudara. And what are you like if you do not get enough sleep? Saudara, seperti apa keadaanmu kalau kamu itu kurang tidur? Maybe you get angry very easy. Kalau sudah kurang tidur, kita itu biasanya mudah marah, ya. Or you cannot think very good. Atau kita tidak bisa berpikir dengan baik, saudara. And you get upset very easy. Dan Anda begitu mudah untuk jadi kesal, saudara. This scripture says you can lay down and sleep in peace. Tetapi firman Tuhan ini, Mazmur 4 ayat 9 dikatakan bahwa engkau dapat membaringkan diri, lalu segera tidur dengan penuh tentram, damai sejahtera. And that is because God is watching over us. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa menjaga kita, memperhatikan kita. He loves us and he takes care of us. Tuhan mengasihi kita dan Dia menjagai kita, saudara. But we have something else that we must do. Tetapi ada hal yang lain yang kita harus perbuat, saudara. Look at Isaiah 26 and verse 3. Kita lihat Yesaya 26 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Do we trust in God? Saudaraku, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Over a year ago, I laid on the floor and I was dying. Kira-kira lebih dari setahun yang lalu, saudaraku, saya terbaring di lantai dan pada waktu itu keadaan saya sudah sekarat. Do I trust in God? Pada masa itu, apakah saya sungguh-sungguh percaya Tuhan? Is my mind still on the Lord? Apakah pikiran saya masih tetap kepada Tuhan? Or am I all scared and worried? Ataukah pada saat itu saya begitu takut atau begitu khawatir? See, the Lord says, I will keep you in perfect peace. Di sini firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Peace that is perfect, that there's nothing wrong with it. Damai sejahtera yang sempurna, yang tidak ada celah sedikit pun di dalamnya. And we get that because we trust God. Dan kita mendapatkan damai sejahtera yang sempurna ini karena kita sungguh percaya kepada Tuhan. Can I trust God with everything? Saudaraku, dapatkah saya mempercayai Tuhan untuk segala sesuatunya? I need to trust the Lord with every part of my life. Saya harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam setiap bagian-bagian kehidupan saya. And when I do that and I put my mind on Jesus, I will have peace. Dan di saat saya melakukan semuanya itu dan memfokuskan pikiran saya, menunjukkan pikiran saya hanya kepada Yesus, saya akan memperoleh damai sejahtera. It's a promise of God. Karena ini adalah janji Tuhan. And He keeps His promises. Dan Tuhan menjaga, Tuhan memegang janjinya. So let's go to Philippians chapter 4, verses 6 and 7.
Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So, this scripture says, don't be anxious or don't be upset by things. Kita lihat firman Tuhan ini sangat jelas ya, dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, saudara. But with prayer and thanksgiving, we come to God. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada doa, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. God wants us to tell him what we are praying about. Tuhan rindu supaya kita menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan lewat doa kita, saudara. But sometimes we come to God and say, "Oh God, do this, help me." Tetapi terkadang kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dan kita bilang, "Oh Tuhan, tolonglah, lakukanlah yang ini. Tolonglah saya dan perbuatlah yang seperti ini." God, I need this. You have to do this. Oh Tuhan, saya perlu ini. Tuhan, Engkau harus melakukan supaya saya mendapatkan hal ini. But this says, come to him with thanksgiving. Tetapi firman Tuhan kita pagi hari ini berkata, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Are we thankful that we know Jesus? Saudaraku, apakah kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa kita sudah mengenal Yesus? Do we pray to him with thanksgiving in our heart? Saudaraku, apakah di saat kita berdoa kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur? And we let God know what our problem is, but we are thankful that we can bring it to Jesus? Kita memberitahukan segala masalah yang kita hadapi kepada Tuhan, tetapi di saat yang sama apakah kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa kita mengenal Yesus? And this scripture says, and the peace of God that you can't even understand comes to you. Dan di sini firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang bahkan kita tidak mengerti ya saudara. Oh, we need the peace of God. Dan sungguh kita butuh damai sejahtera yang dari Tuhan ini. And I do not understand how God can bring peace to such problems. Saya tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana Tuhan bisa mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan atau persoalanmu, saudara. But I realize I don't have to understand. I just have to receive his peace. Tetapi kemudian saya menyadari saya tidak perlu berusaha sekeras mungkin untuk memahaminya. Yang perlu saya lakukan adalah cukup saya terima damai sejahtera itu. So I'm not to be upset about things. Jadi saya tidak perlu lagi marah, tidak perlu kesal lagi dengan hal-hal yang terjadi. But I am to come to him in prayer with thanksgiving. Tetapi apa yang harus saya lakukan? Saya cukup datang kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur kepadanya. And the peace of God will come to me. Sehingga damai sejahtera yang dari Allah ini dia itu bisa datang kepada saya. And that peace will guard our hearts. Dengan damai sejahtera yang daripada Allah ini, hati kita itu akan terjagai, saudara. That peace will guard my mind. Damai sejahtera Allah inilah yang akan menjaga, memelihara pikiran saya. And when the enemy comes to me and says, "Oh, there's going to be big problems," sehingga di saat musuh datang dan membisikkan bahwa, wah ini akan menjadi suatu masalah yang besar. you are in big trouble. Kamu itu sedang dalam masalah besar. The peace of God takes over. Damai sejahtera Tuhan menaklukkan semuanya itu. And my mind is protected from the lies of the devil. Dan pikiran saya ini terlindungi dari segala bentuk kebohongan-kebohongan yang disodorkan oleh iblis. In my heart, where I make my decisions, it's protected from the devil. Dan hati saya, tempat di mana saya mengambil keputusan itu pun terlindungi dari segala bentuk serangan-serangan iblis. So we receive this peace by not being anxious about the problems. Jadi saudaraku, kita menerima damai sejahtera Allah ini dengan tidak perlu mengkhawatirkan tentang apapun juga masalahmu. And we tell Jesus our problems with thanksgiving. Dan mari kita sampaikan segala persoalan pergumulan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur, saudara. Look at Colossians chapter 3 and verse 15. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian.
hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. What is ruling in my heart? Apa sesungguhnya yang memerintah di dalam hati saya? This scripture says, let the peace of God rule in your heart. Firman Tuhan berkata bahwa biarlah damai sejahtera, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. And be thankful. Dan bersyukurlah. Okay, in Galatians 5:22, we find that peace is part of the fruit of the Spirit. Di dalam Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh, saudara, salah satu buah roh adalah damai sejahtera. How do you make fruit grow? Saudaraku, bagaimana kita bisa menumbuhkan suatu tumbuhan sehingga bisa menghasilkan buah? Have you ever gone up to a banana plant and listened to it? Apakah saudara pergi melihat pohon, misalnya pohon pisang, dan mendengarkan pohon itu? And you hear the plant trying to make fruit. Dan saudara Anda pasang telinga dan mencoba mendengar bagaimana pohon pisang berusaha untuk menghasilkan buah pisang. And that banana tree is saying, oh, come on, fruit, hurry up, fruit. Dan saudara mendengar itu pohon itu berkata, ayo buah, muncullah sekarang. No, it doesn't do that. Tidak seperti itu ya, saudaraku. It just simply receives the sunshine and the rain. Tumbuhan itu dia hanya cukup dengan dia menerima curah hujan dan kemudian sinar matahari yang cukup. And it receives things from the good soil. Dan kemudian tanaman itu dia akan menerima hal-hal yang baik dari tanah untuk dia bisa bertumbuh. And that produces the fruit. Dan setelah itu ada matahari, ada curah hujan, ada tanah yang baik, maka menghasilkan buah. You see, this is not works that the plant is doing. Bukan suatu pekerjaan ya, si pohon ini tidak bekerja untuk itu. And so I cannot make fruit happen in my life. Jadi saudara, saya tidak bisa menghasilkan dengan sendirinya, berusaha keras untuk buah itu ada dalam hidup saya. But I can stand in the Word of God. Tapi saya bisa berdiri teguh atas dasar firman Tuhan. I can let the Lord shine down upon me. Saya membiarkan agar supaya Tuhan itu bersinar lewat hidup saya. And I can receive His Spirit. Dan apa yang bisa saya lakukan adalah dengan menerima rohnya. And the results will be that I will have fruit in my life. Dan hasilnya adalah saya akan menghasilkan buah-buah dalam hidup saya. And one of those fruit is peace. Dan salah satu buah roh adalah damai sejahtera. So we need to come to Jesus and realize He is the King of peace. Jadi yang harus kita lakukan adalah mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan menyadari sungguh bahwa Yesus adalah Raja Damai. And we receive His peace by not being upset by things. Dan marilah kita terima damai sejahtera yang dari Kristus itu dengan tidak perlu mengkhawatirkan atau marah atau kesal dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. We have thanksgiving in our heart. Mari kita punya ucapan syukur dari hati kita. And we let the peace of God rule in our heart. Dan mari kita biarkan damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Kristus itu memerintah di hati kita. Do you remember what the angels said when Jesus was born? Saudara, ingatkah Anda apa yang dikatakan oleh para malaikat ketika Yesus lahir di bumi ini? We find that in Luke chapter 2 and verse 14. Kita bisa menemukannya di dalam Lukas 2 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. The angel said, "Let there be peace on this earth." Para malaikat itu mereka berkata, biarlah damai sejahtera ada di muka bumi ini. I hope that you can receive the peace of God today. Harapan saya Bapak Ibu Anda menerima damai sejahtera yang dari Tuhan itu hari ini. Start thanking God for who He is. Saudara, marilah kita mulai mengucap syukur kepada Tuhan untuk siapa sesungguhnya Tuhan kita ini. Thank the Lord for your salvation. Saudara, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan oleh karena keselamatan yang sudah Engkau miliki saat ini. And with thanksgiving, pray unto the Lord. Dan dengan ucapan syukur berdoalah kepada Tuhan. And the peace of God will be guarding your life. Dan damai sejahtera Tuhan akan senantiasa memelihara hidupmu. May you have a very peaceful day.
Saudaraku, kiranya engkau memiliki hari-hari ini yang penuh dengan damai sejahtera. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time. Now is the time to worship the Father